Halo adik-adik semua, kali ini kita akan mempelajari materi mengenai bangun ruang volume balok. Nah, di sini pertama-tama kakak akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari volume balok itu sendiri. Yang pertama itu, peserta didik dapat menjelaskan cara untuk menentukan volume bangun ruang balok menggunakan kubus satuan. Serta yang kedua ini, peserta didik juga dapat menyelesaikan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bangun ruang balok dan menggunakan kubus satuan. Nah, di sini benda-benda berbentuk balok dalam kehidupan sehari-hari itu ada lemari, ada kulkas, dan ada kardus. Sebenarnya banyak benda-benda berbentuk balok, tapi yang kakak sebutkan ini hanya beberapa saja ya. Nah, selanjutnya ini volume balok. Nah, pengertian volume itu sendiri ukuran besarnya ruangan yang dapat ditempati oleh suatu bangun ruang. Nah, perbedaan dari kubus satuan sama balok itu sendiri, kalau kubus satuan itu mempunyai sisi dan rusuk yang sama panjang, sedangkan kalau balok itu sendiri, yaitu bangun ruang tiga dimensi yang dibentuk oleh tiga pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak satu pasang di antaranya berukuran berbeda. Nah, jadi dapat kita simpulkan volume balok ini dapat ditentukan dengan menghitung banyaknya kubus satuan ini dengan menyusun ke dalam balok. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur dari balok itu sendiri. Nah, unsur-unsur balok itu yang pertama terdiri dari sisi bidang. Nah, sisi bidang dapat kita lihat di sini. Sisi bidang bawah berarti ada A, B, C, D, itu sisi bidang bawah. Kemudian sisi bidang atasnya E, F, G, H. Kemudian sisi bidang kanan F, G, B, C. Nah, sisi bidang kiri A, D, E, H. Sisi bidang sisi bidang atas dan sisi bidang belakang. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya sisi bidang itu sendiri jumlahnya memiliki 6 kubus. Nah, selanjutnya di sini yang kedua ada rusuk. Rusuk itu bagian ini A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, E, A, F, B, kemudian G, C. Dapat kita simpulkan bahwasanya rusuk ini memiliki 12 buah. Kemudian ada titik sudut. Titik sudut itu terdiri, ini titik sudut D. A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi dapat kita simpulkan titik sudut itu mempunyai 8 buah titik sudut. Kemudian diagonal sisi. Nah, diagonal sisi itu sendiri memilih ini bentuknya seperti ini, dari A ke F, kemudian E ke B. Nah, dapat kita lihat juga G ke E, H ke F. Nah, dapat kita inikan juga G ke B, F ke C. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya diagonal sisi ini mempunyai 12 buah. Selanjutnya diagonal ruang. Diagonal ruang itu mempunyai sisi-sisi AG, BH, CE, dan DF. Jadi dapat kita simpulkan ada 4 buah diagonal ruang. Nah, yang terakhir itu ada bidang diagonal. Bidang diagonal itu mempunyai 6 buah sudut, yang dimana terdiri dari ACGE, kemudian ada BDHF, AFGD, BCHE, BGHA, CDEF. Jadi dapat kita simpulkan bidang diagonal memiliki 6 buah. Kemudian selanjutnya rumus dari volume balok itu sendiri. Panjang itu dari titik sudut A ini ke B ini. Kemudian lebarnya dari sini ke sini. Kemudian tingginya itu dari sini ke sini. Jadi kita simpulkan kalau mau mencari panjang berarti volume dibagi dengan lebar kali tinggi. Untuk mencari lebar itu volume dibagi panjang kali tinggi.
untuk mencari tinggi, volume dibagi panjang kali lebar. Nah, keterangan dari F itu adalah volume, P itu adalah panjang, L itu adalah lebar, T itu adalah tinggi. Jadi dapat kita cari hasil dari rumus volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi di sini panjangnya itu ada 5, lebarnya itu ada 4, kemudian tingginya itu ada 3. Jadi dapat kita simpulkan hasil dari contoh yang ada di sini adalah 60 cm kubik. Selanjutnya itu perhatikan gambar berikut. Nah, bagaimana sih cara menghitung volume balok? Volume balok ini menggunakan kubus satuan yang ada di sini. Nah, caranya seperti ini. Volume balok P itu dapat ditentukan dengan cara menghitung banyaknya kubus satuan yang menyusun balok tersebut. Nah, jadi tumpukan kubus ini kita hitung. Panjang dari sini ke sini ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi panjang dari balok ini ada 6 kubus satuan. Kemudian lebarnya dari sini ke sini. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada lebarnya ada 5 kubus satuan. Nah, tingginya dari sini ke sini. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti tingginya ada 4 kubus satuan. Nah, begitu cara menghitung dari volume balok. Selanjutnya, di sini contoh soalnya tadi kita dapat lihat, jadi alas panjangnya itu ada 6 kubus satuan, kemudian lebar itu ada 5 kubus satuan, kemudian tingginya ada 4. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya volume balok P ini adalah 120 kubus satuan. Selanjutnya di sini ada contoh soal untuk penguatan materi. Nah, yang pertama soalnya, jika diketahui volume balok 1200 cm kubik, berapa panjang balok tersebut? Nah, misalkan diketahui volumenya itu 1200 cm kubik. Nah, lebarnya itu kan dari sini ke sini. Sedangkan kalau tinggi lebarnya ada 10 cm kubus. Lebarnya ada 10 cm, sedangkan tingginya ada 8 cm. Jadi untuk mencari panjang, kita kembali lagi, kita ingat-ingat. Untuk mencari panjang itu, kita lihat di slide sebelumnya, mencari panjang berarti menggunakan rumus ini. P dibagi lebar kali tinggi. Berarti dapat kita lihat panjangnya, volumenya tadi diketahui 1200, kita masukkan. Kemudian lebarnya 10 cm, kemudian tingginya ada 8. Nah, jadi 1200 cm kubik ini dibagi, nah 10 ini kita kalikan dengan 80. Nah, jadi 1200 dibagi 80, jadi panjang balok ini adalah 15 cm. Nah, terakhir itu ada soal untuk penguatan materi kalian. Nah, soal kedua itu, jika diketahui volume baloknya 270 cm kubik, berapa tinggi balok tersebut? Kita lihat di sini volumenya diketahui 270, kemudian panjangnya dari A ke B, berarti 15 cm. Kemudian lebarnya dari B ke C, berarti 6 cm. Nah, diketahui itu tingginya, berapa sih? Kita mencari tinggi dari GC ini. Nah, kita ingat lagi bahwasanya untuk mencari rumus tinggi volume dari volume itu berarti volume dibagi panjang kali lebar. Masukkan 270 itu volumenya, kemudian panjangnya 15 dikali dengan lebarnya 6, sehingga 270 cm kubik ini dibagi, kemudian 15 ini kita kalikan dengan 6, hasilnya 90. Jadi 200 cm kubik dibagi dengan 90 itu menghasilkan 3. Nah, jadi tinggi balok dari soal ini adalah 3 cm.